Hai teman-teman, di sini aku akan menjelaskan mengenai apa saja sih kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pustakawan untuk menghadapi perkembangan zaman di era 5.0. Nah, sebelum saya menginjak mengenai apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pustakawan demi menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju ini, atau nantinya disebut era 5.0, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih era 5.0 itu. Nah, era 5.0 itu dimana dalam era ini konsep teknologi itu sudah berkembang, yang mana manusia dijadikan sumber oleh manusia lain yang sudah bekerja sama dengan teknologi yang sudah berkembang, baik itu dengan artificial intelligence atau biasa disebut dengan kecerdasan buatan, atau dengan Internet of Things, untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Jika dibandingkan dengan era 4.0, era 5.0 ini sudah mencapai tingkat konvergensi yang lebih tinggi antara dunia maya dengan ruang fisik, yang mana artinya sejumlah informasi yang ada di ruang fisik sudah dipindahkan ke dunia maya, sehingga nantinya dapat diproses oleh kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan artificial intelligence. Setelah diproses, nantinya akan informasi tersebut dikembalikan ke ruang fisik sehingga dikelola oleh manusia yang ada di perpustakaan atau bisa dibilang pustakawan dalam berbagai bentuk. Nah, dari penjelasan singkat saya tadi dapat disimpulkan bahwa pustakawan di era 5.0 apabila tidak bisa menguasai atau kurang memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan teknologi di perpustakaan, maka akan tertinggal oleh pustakawan yang lain atau perpustakaan yang lain, sehingga perpustakaan yang tempat mereka bekerja itu kurang bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada. Oleh karena itu, untuk dapat siap menghadapi perkembangan zaman di era 5.0 ini, pustakawan diharapkan memiliki kemampuan atau kompetensi yang sudah dicantumkan dalam SKKNI nomor 236 tahun 2019 sesuai dengan ketetapan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sangat banyak di dalamnya, namun saya akan menjelaskan salah satu saja, yaitu mengenai bagaimana pustakawan melayani pemustaka di perpustakaan tersebut. Dalam bidang layanan perpustakaan, pustakawan nantinya diharapkan mampu melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan penjajaran koleksi yang ada di perpustakaan tersebut, melakukan layanan lansia, layanan anak, layanan remaja, layanan kepada penyandang disabilitas, layanan sirkulasi, layanan referensi, survei terhadap pemustaka, memberikan bimbingan kepada pemustaka, lalu harus silang layanan antar perpustakaan, layanan multimedia, layanan penelusuran informasi, serta layanan storytelling. Fatmawati tahun 2007 menyebutkan dalam artikelnya bahwa soft skill sangat diperlukan untuk pengembangan profesionalitas pustakawan di bidang perpustakaan. Nah, selanjutnya menurut Suwarno tahun 2013 itu soft skill merupakan kemampuan atau upaya untuk meningkatkan profesionalitas pustakawan. Ada 3 menurut Suwarno soft skill yang dapat mempengaruhi tingkat keprofesionalitasan pustakawan di bidang perpustakaan. Yang pertama ada listening skill, yang kedua ada communication skill, yang ketiga ada public relation skill. Nah, yang pertama itu listening skill. Kemampuan ini sangat diperlukan untuk pustakawan agar nantinya apabila ada pemustaka yang memberi pendapat, kritik maupun saran tentang perpustakaan atau tentang layanan perpustakaan yang ada di sana, agar pustakawan dapat mendengarkan dengan baik, lalu dapat menanggapi dengan baik. Dalam kemampuan ini diperlukan adanya jeda, sehingga saat pemustaka mengutarakan pendapatnya, pustakawan dapat mendengarkan terlebih dahulu dengan baik, sehingga selanjutnya pustakawan dapat menanggapi dengan baik. Yang kedua, ada communication skill.
Communication skill ini juga sangat diperlukan agar nantinya pemustaka dengan pustakawan itu dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat bertukar informasi, sehingga komunikasi itu tidak berjalan hambar. Yang ketiga ada public relation skill, yang mana dalam hal ini pustakawan itu harus mampu memiliki kemampuan relasi, baik itu dengan pemustaka maupun dengan sesama pustakawan. Nah, itu tadi teman-teman, kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki oleh pustakawan di era 5.0 ini. Sudah saya jelaskan sedikit, mungkin dapat membantu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Bye bye. Semoga bermanfaat.